Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabatku semuanya, kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu dan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teriring doa semoga sahabatku semuanya selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, diampuni semua dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua tahu bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tapi tahukah kamu, tidak semua dosa bisa diampuni, bahkan setelah kita bertaubat. Ada dosa-dosa yang begitu besar dan berbahaya, hingga dampaknya tidak hanya terasa di dunia, tapi juga di akhirat. Beberapa di antaranya mungkin sering dianggap sepele, tapi justru bisa menjadi penyebab murka Allah subhanahu wa ta'ala. Di video kita kali ini, kita akan membahas 7 dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan syarat yang sangat berat. Pastikan sahabat semuanya menonton sampai akhir, karena nomor 5 sering dilakukan tanpa disadari. Dosa pertama dan paling besar adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ini adalah satu-satunya dosa yang secara tegas disebutkan dalam Al-Quran tidak akan diampuni jika seseorang meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Contoh syirik yang sering terjadi di kita adalah meminta bantuan kepada dukun atau paranormal, memakai jimat untuk keberuntungan, atau percaya pada ramalan bintang atau astrologi, berdoa kepada selain Allah seperti kuburan wali atau benda tertentu. Dan jika seseorang mati dalam keadaan syirik, maka Allah tidak akan pernah mengampuninya dan tempatnya adalah neraka. Maka jika pernah melakukan syirik, segera bertaubat dengan taubatan nasuha atau taubat yang bersungguh-sungguh dan memperbaiki akidah kita. Kedua, durhaka kepada orang tua. Pernahkah kamu berkata kasar kepada orang tua atau merasa malas saat diminta tolong oleh mereka? Durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang bisa menghapus berkah dalam hidup dan mengundang azab Allah di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar? Beliau mengulanginya 3 kali, menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh kedurhakaan kepada orang tua antara lain membentak atau berkata kasar kepada orang tua, tidak peduli dengan perasaan mereka, tidak mau membantu atau berbakti kepada mereka, atau meninggalkan mereka saat mereka membutuhkan kita. Makanya dampak yang bisa kita rasakan di dunia adalah doa sulit dan dikabulkan, hidup kita penuh dengan masalah dan kesempitan, atau meninggal dalam keadaan su'ul khotimah atau akhir hidup yang buruk.
Maka sahabat semuanya, jika pernah durhaka, minta maaflah segera. Jika orang tua sudah meninggal, doakan mereka setiap hari dan bersedekahlah atas nama mereka. Ketiga, membunuh sesama muslim tanpa hak. Dosa membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan syariat adalah dosa besar yang bisa menyebabkan seorang kekal di neraka. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 93, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya serta melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Maka satu-satunya cara untuk menghapus dosa ini adalah dihukum sesuai syariat, atau istilahnya adalah kisos atau diat. Memohon maaf kepada keluarganya, bertaubat dengan sungguh-sungguh dan beramal saleh. Yang keempat, memakan harta anak yatim. Orang yang menipu, mencuri, atau memakan hak anak yatim diancam dengan siksa neraka yang mengerikan. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat yang 10, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka menelan api dalam perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Maka sahabat semuanya, jika pernah mengambil hak anak yatim, segera kembalikan hartanya, atau gantikan dengan jumlah yang lebih baik sebelum ajal menjemput kita. Yang kelima adalah zina dan tidak mau bertobat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Zina adalah pintu kehancuran moral dan kehidupan. Jika seseorang berzina terus-menerus tanpa taubat, hidayah bisa dicabut darinya. Maka solusinya adalah bertaubat dengan sungguh-sungguh, menikah jika mampu, atau memperbanyak puasa sunnah. Yang keenam adalah riba. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 279, jika kamu tidak berhenti dari riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Riba bukan hanya bunga bank, tetapi segala bentuk transaksi yang merugikan orang lain secara zalim. Dan yang ketujuh adalah menyebar fitnah atau hoax. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 191, dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Maka sahabatku semuanya, selalu verifikasi berita sebelum menyebarkan. Jangan sampai jari-jari kita menjadi penyebab dosa yang tidak bisa diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat muslim semuanya, mari kita berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi dosa-dosa ini dan segera bertaubat sebelum terlambat. Jangan lupa like dan share video ini agar lebih banyak lagi saudara-saudara kita yang mendapatkan manfaat dari video ini. Dan jangan lupa subscribe agar kalian mendapatkan informasi dari konten-konten Islami terbaru di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.